Dipersembahkan oleh ya itu kan PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa mendukung Jakwan. Tetapi sekali lagi pilkada itu butuh koalisi antar partai. Terima kasih. Termasuk juga dengan PDI Perjuangan, ya, apakah kami akan mendukung calon yang didukung oleh PDI Perjuangan atau sebaliknya. Kita lihat nanti dinamikanya. Saya pikir segala kemungkinan akan terjadi dan banyak kejutan juga akan terjadi. Bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur, tidak masalah. Baik, Mas Adi, sampai sekarang belum ada yang pasti, baik di koalisi sebelah sini maupun di koalisi sebelah sana, ya, belum ada koalisi yang betul-betul fix menyodorkan paket yang sudah disetujui semua pihak. Penentunya apa, baik itu di koalisinya PKS nanti maupun di koalisi Indonesia Maju? Adakah figur yang nanti bisa mengorkestrasi ini semua, akhirnya ketemu titik temunya? Kalau di Kim memang ada kecenderungan yang bisa melakukan veto player itu dua orang. Pertama Jokowi dan Prabowo Subianto. Jadi sekaligus misalnya ada keinginan dari Golkar supaya Ridwan Kamil kembali di Jawa Barat untuk yang kedua kalinya. Partai yang lain di Kim itu kelihatan ingin di Jakarta. Tapi kalau sudah Jokowi dan Prabowo minta Ridwan Kamil entah di Jakarta atau di Jawa Barat, saya kira akan selesai semua persoalan. Yang lain akan manut. Yang lain itu sami'na wa ata'na. Tegak lurus, tak ada bantahan apapun. Dalam konteks itu. Tapi begini sebenarnya, di Kim memang harus rasional. Seakan-akan soal Pilgub Jakarta itu jangan harga mati untuk Ridwan Kamil, ya. Apalagi Golkar ini kan cenderung tidak mau Ridwan Kamil di Jakarta. Mestinya munculkan juga dong calon dari Gerindra, Bang Ariza Patria. Lagi-lagi. Endorse lagi nih. Saya nggak ada urusan dengan siapapun. Cuman kalau kita melihat dari jauh, Bang Riza ini kan terlibat dari dekat betul bagaimana memenangkan calon yang diusung dari Gerindra sejak awal. Jokowi, Ahok, kemudian Anies sama Sandi dan seterusnya. Saya kira secara pengalaman politik tawarkan dulu ke publik. Kemudian PAN munculkan misalnya Zita Anjani ataupun Eko Patrio. Kemudian misalnya Partai Demokrat itu usulkan si Johnson Sitindaun. Kemudian PSI itu usulkan Kaisang. Baru rembuk kira-kira siapa nih yang cocok nih barang dimunculkan. Tentu dari berbagai begitu banyak kepentingan politik. At the end of the day-nya, kalau memang deadlock, baru kemudian misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang dianggap sebagai veto player untuk memutuskan kira-kira apa yang baiknya. Ini belum ada itu, tiba-tiba ini divonis soal bagaimana RK harus di Jakarta kan gitu. Kalau sampai situ dulu ya Mas Adi, ditanggapi dulu sama Mas Riza. Mas Riza, soal munculkan dong figur lain, jangan cuma RK. Gimana tuh? Ya kan sudah dimunculkan. Siapa? Ya. PAN pernah mengusulkan, tadi Mas Adi Pratiwi sudah sampaikan, Mas Eko, Mbak Zita. Kami di Gerindra DKI sudah munculkan 4 nama, Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Rani, kemudian saya, kemudian juga Demokrat ya juga, partai-partai lain. Dan itu terbuka, peluang untuk masing-masing figur itu terbuka? Ya, semua belum tertutup? Semua kan punya kesempatan yang sama, namun tadi kan saya sampaikan, karena tiba-tiba Mas Anies dimunculkan, ya kami munculkan nama juga. Ya. Sementara yang dimunculkan menurut penerawangan Gerindra, keyakinan Gerindra, kalkulasi Gerindra, Kang Emil nih yang bisa berkontestasi. Gerindra dan Golkar kan belum bersepakat, benarkah? Terawangan Golkar beda sama Gerindra. Nah, ini PKB sudah ingin belum bersepakat. Mencampur urusan partai lain. Udah gatal Mbak Lulu ya. Jadi bukan belum bersepakat. Golkar masih membuat hitungan, kalkulasi, proses yang memang kami hormati. Kami di Kim sekalipun kompak, seling ketemu, silaturahmi, punya kesamaan pandang, hati, jiwa, dan gerak langkah. Namun kami selalu menghormati kedaulatan partai masing-masing. Tapi intinya belum bersepakat lah ya dengan Golkar soal RK ini di mana. Pada akhirnya nanti akan diputuskan bersama siapa yang terbaik. Veto playernya adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya itu kan biar pengamat. Pak Prabowo itu memang ketua umum partai, presiden terpilih, memang cerdas, memang baik bijaksana, tapi beliau itu negarawan. Sehingga gitu loh. Tidak mau ikut campur, tidak mau cawe-cawe soal pilkada. Sehingga menghormati semua pilihan. Apa nanti Golkar mengusulkan PSI,
PAN ya kan, yang bergabung Intinya semua Pak partai. Prabowo tidak mau cawe-cawe Pak urusan Prabowo pilkada. itu akan menghormati kesepakatan bersama itu selalu. Oke. Kami saja di internal, jangankan DPP, Baik. DPC aja diminta pendapat, sampai tingkat ranting diminta pendapat. Jadi tidak ada keputusan di partai yang selalu diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu memutuskan kebijakan-kebijakan penting, mendengarkan aspirasi dari grassroots. Oke, gitu. baik. Kalau untuk koalisi PKS atau koalisi yang mengusung Anies, Mas Adi, titik temunya apa? Ini sepertinya belum apa-apa sudah selek ini berdua nih, bertiga Belum nih. selek. Ini justru political adjustment itu begitu saling menyamakan Ya, nada. kalau saya Politisi, begini, political Sylvia. adjustment Menyamakan bahasanya. nada. Kalau Ya, bicara irama. soal titik temu non Kim ini sebenarnya ada pada Anies Baswedan ya. Saya kira 4 partai yang sejak awal itu sebut saja misalnya PKB, ada Nasdem, kemudian ada PDIP dan PKS. Ini kan sama-sama tertarik sebenarnya berkoalisi dengan Anies. Komposisinya ya kelihatan Anies misalnya sebagai calon gubernur. Yang menjadi ramai ini tiba-tiba PKS bypass tuh, wakilnya harus dengan itu. Nah yang lainnya belum sempat bicara panjang tapi sudah dikunci. Bahkan PKB sekalipun ketika deklarasi Anies bukan tidak mau jadi wakilnya Anies loh. Iya dong, Mbak mau Lulu juga banget. pasti ingin, ya enggak? Mbak Ida pasti. Ini alamiah. Justru aneh kalau tidak mau. Aneh kalau tidak ada yang mau. Ini Jakarta, epicentrum ini Pak. Ini RI 3 ini. Makanya disitulah kemudian saya membaca ada reaksi yang sepertinya. Jadi kalau pun toh 4 partai ini tertarik sama Anies, dukung dulu lah Anies, baru bicarakan siapa wakilnya. Kan ini maunya PKB, kemudian Ya, PDIP dan harus Nasdem. clear dulu siapa Jakarta Kan itu yang satunya. diinginkan oleh PKB. Dulu misalnya ketika PDIP begitu Baik. banyak bicara tentang Anies Baswedan, PKB ngomong dukung dulu lah Anies, baru bicara apa kelanjutannya. Kan kira-kira begitu. Tapi ini Ini yang sudah kemudian bypass. ramai. Gimana yang bypass? Nggak, jadi nggak bypass dong. Jadi gini, ini kita sebenarnya mendapat hikmah yang sangat bagus dengan keputusan PKS, dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman Aman ini dideklarasikan, sehingga terjadilah perbincangan untuk segera melihat konfigurasi politik yang ada, ya. Dan dalam politik itu tidak ada deadlock. Politik itu kita harus dewasa. Kita berbicara, put on the table, kita diskusikan. Makanya saya sepakat dengan Bang Masinton tadi, kompetisi itu bukan hanya kuantitatif, popularitas, elektabilitas. Kalau bab itu Mas Anies paling top lah di sisi itu ya. Kemudian kita PKS sebagai partai pemenang, kita ajukan nih, ini kita punya kader terbaik. Ya, seorang teknokrat. Ini seringkali Pak Sohibul Iman dikenal sebagai presiden PKS sebelumnya. Tapi perjalanan karir dia adalah seorang pakar inovasi dan teknologi. Oke. S1, S2, S3-nya di Jepang, birokrat dan ilmuwan. Jadi kita ingin menyodorkan, ini loh kita punya kader terbaik, seorang teknokrat ulung, ya, pakar inovasi teknologi yang bisa Oke. kita sodorkan. Nah, misal nih sekarang PKB, wah kita punya calon wagub yang lain. Monggo. Silakan kita diskusikan. Oke. Mas Masinton, PDIP. Hari ini Mas mau Khalid ikut? bilang kayak Beda begini. ya? Beda. Monggo. Coba kita simak dulu. Put on the table. Karena ada Ya, rekannya sehingga- Mas Khalid juga yang bilang kalau PDIP dan PKB tidak setuju dengan paket aman, monggo bikin poros sendiri. Coba kita dengarkan pernyataannya. Tapi cagupnya siapa? Komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem. Dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Ya, Mas Tuh. Biasa aja. Gimana Mas Khalid? Ya biasanya Ya. Dr. Ridwan menyampaikan seperti itu. Makanya ojo merungsung, Mas. Enggak, soalnya mungkin Mbak dulu agak sedikit ini kali. Enggak, makanya, Jadi Bang makanya Iqbal agak ojo sensitif merungsung. ya. Enggak, tapi saya kira memang penting ya bahwa soal menjaga etik komunikasi sesama itu juga sangat penting. Kalau mengingat kita ini nggak punya golden ticket, sehingga menjaga perasaan satu sama lain itu juga menjadi sangat penting. Itu juga kunci kan untuk sebuah koalisi Jadi ini bisa PKB langgeng. baper nih? Nggak baper. Kita nggak baper. Kita mengajarkan diri kita sendiri. Kita belajar dari mungkin sejarah lah, sejarah yang di sono atau sejarah yang ada di sini. Saya kira itulah. Apalagi kemudian kita juga melihat ya gestur politiknya PDIP kan membuka diri dan itu kan juga harus dihargai. Dan saya kira kalau Ini kemudian PKS kan PDIP juga bilang membuka diri juga. Bukan, kalau ini kan sudah koalisi lama kemarin. Karena Pilpres kan apapun kita punya frekuensi yang mendekatkan jarak antara PKB dan PKS. Jelas kita kemarin bareng. Tapi kan PDIP di posisi yang berbeda. Nah, begitu kemudian PDIP khusus untuk Pilgub Jakarta, ini kan di posisi yang menurut saya vibe-nya sangat positif ya. Respon dari Mbak Puan, kemudian teman-teman, bahkan Mas Masinton. Nah, saya kira
ini kan ada ruang untuk mendialogkan bersama. Setuju. Itu yang paling penting. Nah, tentu saja ini menjadi pelajaran buat PKS, tentu saja tidak saya menyalahkan, itu juga wajar. Tetapi cukuplah statement yang seperti itu tidak untuk diulang lagi. Setuju, Karena kita 100%. juga Lesson learn ya. Iya, Mas Khalid. lesson learn. Semua memang harus tahan diri karena memberikan kesempatan. Kita mau dengar apakah memang betul misalnya PDIP akan menjadi bagian dari koalisi bersama Tapi ini. nggak begitu Mbak Lulu, ini kan sebenarnya intimidasi balik sebenarnya. Ini kan PKB sama PDIP seakan-akan intimidatif lah. Anies belum tentu bisa maju dan belum dapat tiket. Dibales sama Iqbal nih, kalau memang nggak setuju udah bikin poros sendiri. Iya. Enggak juga Kalau sih. Bang Khalid ini versi lunak, agak lunak. Agak Jawa-Jawa dikit, Iqbal nggak Enggak lah. begitu. Kalau itu kata Mas Anies, saya kira menimbang hubungan Mas Anies dan PKB dan juga Apa Mas jadinya Indra. ketika ternyata partai-partai lain menolak paket aman dan juga menolak RK diusulkan sebagai cagupnya? Apa yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas lagi pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.